Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Sadewao membeberkan hasil pertemuannya dengan 18 lembaga investasi global, IMF, Bank Dunia hingga lembaga pemeringkat internasional di Washington DC, Amerika Serikat. Purbaya menyebut awalnya banyak pihak meragukan kemampuan Indonesia dalam menjaga disiplin fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Di tengah ancaman perlambatan global, kenaikan harga energi, hingga ketegangan geopolitik, Menteri Keuangan Purbaya Sadewao membeberkan strategi fiskal Indonesia yang menjadi kunci berubahnya persepsi investor global terhadap prospek ekonomi nasional Indonesia. Dalam pertemuannya dengan 18 investor global di Amerika Serikat pada Selasa 14 April 2026 lalu, Purbaya menyebut awalnya banyak pihak meragukan kemampuan Indonesia dalam menjaga disiplin fiskal, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun ia menjelaskan secara gamblang apa strategi fiskal Indonesia. Ia mengatakan strategi yang disampaikan tidak sekadar kebijakan praktis, tetapi juga berbasis teori ekonomi dan moneter yang terukur. Yang pertama adalah dengan investor yang paling penting untuk kita kan mereka sekarang sedang berinvestasi di kita dan mungkin akan meningkatkan atau menurunkan. Jadi mereka ingin melihat apakah kebijakan fiskal yang digembar-gemborkan oleh kita di Indonesia itu betul-betul masuk akal. Jadi dalam pertemuan dengan mereka mengetes betul strategi kita, teori-teori kita, dan langkah-langkah yang kita lakukan, dan mereka hitung apakah masuk akal apa enggak. Dan yang paling penting adalah mereka ingin melihat apakah Indonesia betul-betul mengerti apa yang sedang dikerjakan oleh Indonesia pada saat ini. Dalam pertemuan dengan para investor, sepertinya mereka sudah, bukan sepertinya, mereka amat antusias dalam pertemuan itu dan saya sempat mengajarkan beberapa teori ekonomi sehingga mereka senang juga kelihatannya tuh, dan confidence mereka ke Indonesia bisa kita kembalikan. Jadi ada yang nanya berapa yang mau dikeluarkan lagi bondnya untuk investor bond ya, karena mereka sedang menghitung-hitung berapa yang akan mereka pindahkan ke sini, kira-kira begitu. Purbaya juga menceritakan pertemuannya dengan lembaga internasional seperti International Monetary Fund dan Bank Dunia. Menurut Purbaya, IMF dan Bank Dunia juga menilai positif arah kebijakan fiskal Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, Indonesia dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara cepat tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian fiskal. Dengan IMF dan World Bank, dengan IMF kita sudah ketemu langsung dengan pimpinannya dalam bilateral Indonesia dengan IMF. Kami juga kemukakan hal yang sama bahwa fundamental ekonomi kita baik, langkah-langkah kita baik, dan kita sudah melakukan reformasi atau restrukturisasi di fiskal maupun kebijakan-kebijakan lainnya. Jadi kita tekankan bahwa program kita bilang reformasi atau perbaikan yang dilakukan oleh Prabowo itu sudah membawa hasil yang baik dan betul-betul berdampak positif ke ekonomi. Karena kalau kita lihat di triwulan akhir tahun lalu kita ekonominya tumbuh 5,39%, full year 5,11%, salah satu yang tertinggi di G20. Dan triwulan pertama tahun ini pun kita sedang mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi. Jadi reformasi yang dilakukan oleh Bapak Presiden membuat kita masuki tahun 2026 dengan keadaan yang baik, sehingga ketika ada shock dari harga minyak dunia yang tinggi, ekonomi kita masih bisa bertahan. Jadi itu message utama yang kita berikan ke investor maupun ke IMF dan World Bank. Dan mereka setuju dengan apa yang kita lakukan dan boleh bilang sedikit kagum. Dia nggak bilang kagum sih, tadi mukanya sih kelihatan sih senang sekali dengan berita yang kita bawa. Mantan Kepala Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS itu mengungkapkan bahwa ekonom Bank Dunia yang memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7%, menyampaikan permintaan maaf secara langsung kepadanya. Purbaya menyebut proyeksi tersebut terbit tanpa sepengetahuan atasan ekonom tersebut di Indonesia. Ia mengaku tidak serta-merta menerima permintaan maaf itu, tapi justru balik menantang sang ekonom untuk membuktikan bahwa proyeksi tersebut meleset. Bukan pejabatnya ya, tapi ekonom yang melakukan prediksi itu, yang menghitung, mengkalkulasi pertumbuhan ekonomi itu. Dia bilang di depan bosnya tuh,
bahwa itu kecepatan dan dia minta maaf pada waktu itu. Apologize, minta maaf, I'm sorry. Gitu. Tapi saya nggak minta untuk direvisi. Saya bilang ya udah nggak apa-apa. Kalau toh udah dipublish, saya akan membuat Anda gagal dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Saya akan buktikan Anda salah, saya bilang. Karena saya akan ciptakan ekonomi yang lebih tinggi dari yang Anda prediksikan. Oh, saya tetap menargetkan di atas 5,5% untuk tahun ini. Tentunya itu perlu upaya yang lebih keras. Tapi ya, saya yakin kalau kita menjaga permintaan dalam negeri dengan baik, ekonomi kita bisa akan tumbuh dengan lebih baik lagi. Karena sekarang walaupun banyak ketidakpastian global, tapi yang globalnya nggak resesi, masih tumbuh walaupun lebih pelan ya. Kalau kita lihat pengalaman tahun 2009, pada waktu seluruh negara di dunia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi, kita masih bisa tumbuh 4,6% kalau kita jaga permintaan dalam negerinya. Jadi sia-sianya dalam keadaan sekarang ketika semua negara di dunia mengalami kontraksi ekonomi, harusnya kita tumbuhnya 4,6% kalau kita jaga permintaan dalam negeri. Kalau dia cuma prediksi 4,7, berarti ya dia nganggap kita tidur, kira-kira begitu. Kan saya nggak tidur, sekarang pagi-pagi aja bangun. Jadi gini, dia mengakui prediksinya terlalu pesimistik. Pada saat yang hampir bersamaan kan ADB mengeluarkan juga prediksi Indonesia 5,2%. Jadi sepertinya memang mereka terlalu pesimistik. Purbaya juga menyampaikan hasil positif dari pertemuannya dengan Lembaga Pemeringkat Standar & Poor's atau S&P. Indonesia resmi mempertahankan peringkat BBB dengan outlook stabil. Artinya, ekonomi Indonesia tetap masuk kategori investment grade atau layak investasi dengan risiko gagal bayar yang rendah. S&P mengapresiasi kedisiplinan fiskal Indonesia, di mana defisit anggaran tetap dijaga ketat di bawah 3% PDB, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Ini untuk saya sinyal yang amat baik sekali dan untuk investor juga sama. Karena kan S&P juga akan mengambil langkah yang sama, menurunkan outlook kita ke negatif juga. Ternyata setelah kita diskusi dengan tokoh-tokoh, pimpinan bukan pimpinan ya, orang-orang penting di S&P yang langsung menangani peringkat kita bisa meyakinkan bahwa langkah yang kita jalankan adalah baik. Kita tidak akan menembus level 3% dari PDB untuk rasio defisit kita. Jadi kita bisa menjalankan program dengan konsisten. Saya tunjukkan juga ke mereka bahwa dengan pendekatan yang baru, dengan reformasi, restrukturisasi di perpajakan dan perekonomian di tempat-tempat yang lain, dengan dana yang hampir sama di APBN di tahun lalu di triwulan keempat, kita bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding triwulan-triwulan sebelumnya dan dibanding juga dengan negara-negara lain di dunia. Jadi saya bilang ke mereka, kita sudah bisa menciptakan atau menjalankan anggaran kita dengan lebih efisien. Artinya proyek-proyek Pak Prabowo memang proyek-proyek yang tepat sasaran kelihatannya. Purbaya mengakui dari hasil pertemuannya dengan 18 lembaga investasi global termasuk IMF, Bank Dunia, hingga lembaga pemeringkat internasional di Washington DC, Amerika Serikat memang belum berujung pada komitmen konkret dari para investor. Menurut Purbaya, para investor di real sektor tengah mengukur peluang investasi dengan merencanakan pertemuan dengan dirinya secara langsung. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.